Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitria Nurul Iza NPM 058, Viola Amanda Purnamasari NPM 062, Yulia Intandani NPM 077, Aprilio Angga Pratama NPM 083, dan Alvida Salva Anissa NPM 099 yang akan mempresentasikan materi tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Definisi pajak pertambahan nilai PPN. PPN atau VAT merupakan pajak yang dikenakan atau konsumsi BKP atau JKP di wilayah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Istilah-istilah dalam PPN dan PPNBM. Berikut ini beberapa istilah yang akan digunakan dalam PPN dan PPNBM merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 1. Daerah pabean. 2. Barang. 3. Barang kena pajak. 4. Penyerahan barang kena pajak. 5. Jasa. 6. Jasa kena pajak. 7. Penyerahan jasa kena pajak. 8. Pemanfaatan jasa kena pajak dari daerah luar pabean. 9. Impor. 10. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. 11. Ekspor barang kena pajak berwujud. 12. Perdagangan. 13. Badan. 14. Pengusaha. 15. Pengusaha kena pajak. 16. Penghasilan. 17. Daerah pengenaan pajak. 18. Harga jual. 19. Penggantian. 20. Nilai impor. 21. Pembeli. 22. Penerima jasa. 23. Faktur pajak. 24. Pajak masukan. 25. Pajak keluaran. 26. Nilai ekspor. 27. Pemungut pajak pertambahan nilai. 28. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud. 29. Ekspor jasa kena pajak. Objek PPN mengacu pada pasal 24 UU PPN tahun 2009 yang termasuk objek PPN yaitu 1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah PPN yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Bukan objek PPN. 1. Jenis barang yang bukan merupakan objek PPN. Barang tersebut dikelompokkan menjadi berikut ini. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Kedua, jenis-jenis jasa yang merupakan objek PPN. Jasa tersebut dikelompokkan menjadi berikut ini. A. Jasa pelayanan kesehatan medis. B. Jasa pelayanan sosial. C. Jasa pengiriman surat dengan perangko. D. Jasa keuangan. E. Jasa asuransi. F. Jasa keagamaan. G. Jasa pendidikan. H. Jasa kesenian dan hiburan. I. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. J. Jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri. K. Jasa ketenagaan kerja. L. Jasa perhotelan. M. Jasa yang disediakan. N. Jasa penyediaan tempat parkir. O. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. P. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. H. Jasa boga atau catering. Dasar pengenaan pajak DPP atau PPN. Ketika harga jual atau pengganti dipengaruhi adanya hubungan istimewa, maka nilai DPP harus dihitung berdasar harga pasar wajar saat penyerahan BKP atau JKP dilakukan. Hubungan istimewa yang dimaksud dalam UU PPN yaitu: yang pertama, pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih kepada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha atau lebih.
Demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang disebut terakhir. Yang kedua, pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama baik langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik, saudara maupun semena dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan atau ke samping 1 derajat. Tarif dan cara menghitung PPN. Tarif pajak. 1. Tarif PPN adalah 10%. 2. Tarif PPN atas ekspor BKP berwujud dan atau tidak berwujud atau JKP adalah 0%. Cara menghitung PPN. Secara matematika, rumus dasar penghitungan PPN yaitu PPN sama dengan tarif kali DPP. PPN sebagai kredit pajak. Merujuk pasal 9 UU PPN, mengkreditan pajak dapat dilakukan bila memenuhi kondisi sebagai berikut. 1. Pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran bila dilakukan dalam masa pajak yang sama. 2. Pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang yang digunakan untuk kegiatan usaha dapat dikreditkan meskipun PKP belum berproduksi dan belum melakukan penyerahan BKP atau JKP atau belum ada pajak keluaran. 3. Pengkreditan pajak masukan harus menggunakan faktur pajak sesuai dengan standar faktur pajak yang berlaku. 4. Jika pajak keluaran lebih dari pajak masukan, maka selisihnya harus disetor oleh PKP ke kas negara sebagai PPN kurang bayar atau PPN yang terutang. 5. Jika pajak masukan lebih dari pajak keluaran, maka atas selisih lebih tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. PPN sebagai kredit pajak. 6. Pengajuan permohonan pengembalian restitusi atas kelebihan pajak masukan dapat dilakukan pada akhir tahun buku. 7. Permohonan pengembalian atas kelebihan pajak masukan dapat diajukan setiap masa pajak bagi pengusaha yang mempunyai kriteria sebagai pengusaha kena pajak risiko rendah. Pengusaha yang dimaksud yaitu A. Pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor BKP berwujud. B. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN. C. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang pajak bertambahan nilainya tidak dipungut. D. Pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud. E. Pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor JKP. F. Pengusaha kena pajak dalam tahap berproduksi. Contoh, PT Serba Ada melakukan penjualan barang yang termasuk BKP sebesar 600 juta dan menerbitkan pajak keluaran 60 juta. Selain itu juga melakukan penjualan yang tidak dikenakan PPN sebesar 20 juta. Kemudian melakukan penjualan BKP yang pengenaan pajak bertambah nilainya dibebaskan sebesar 130 juta. PT Serba Ada juga memperoleh pajak masukan dari transaksi pembelian BKP yang berkaitan dengan usahanya sebesar 40 juta dan memperoleh pajak masukan dari pembelian BKP yang tidak dikenakan PPN sebesar 9 juta. Selain itu, PT Serba Ada juga memperoleh pajak masukan dari pembelian BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar 28 juta. Hitunglah pengkreditan PPN yang bisa dilakukan oleh PT Serba Ada. Jawabannya, pajak keluaran yang bisa dikreditkan 60 juta dan pajak masukan yang bisa dikreditkan 40 juta. PPN yang terutang 60 juta dikurangi 40 juta, hasilnya 20 juta untuk PPN yang terutang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.